Kalau saya pakainya auto support yang ada di mouse kita. Oh, boleh coba, boleh juga di Hampir sama sih, cuman ya kalau Fibonacci itu kan kita hubungkan dari titik low ke high itu Pak ya, kita sendiri yang hubungkan. Dan ya. dia ada golden ratio-nya itu kan secara presentasi. Nah, kalau yang di auto support-nya mouse PC itu dia langsung terhubung secara historinya, Pak. Jadi lebih bagus Ya. dia. Ini Pak Indra, apa namanya? Nanti bisa buka di nggak ya? Bisa buka di share screen nggak ya? Di mana, Pak? Di share screen. Bisa Pak. Ntar Pak saya ganti ke laptop dulu Pak ya. Boleh Pak. Ditunggu Pak. Oke. Cek 1 2 cek. Ya, sambil nunggu untuk menyiapkan perangkatnya ya, Pak Indranya. Iya, monggo. Ya. Baik, sudah kelihatan screen saya Pak? Oke, sudah kelihatan. Silakan Pak Indra. Udah kelihatan.
Baik, selamat siang semuanya. Oke, nah terima kasih Pak Agus ya atas waktunya udah berkenan mengundang saya sebagai pemateri gitu ya. Saya kemarin kaget gitu dan Pak Yosef juga udah cerita bahwasanya Pak Agus bikin konten gitu Pak untuk edukasi gitu. Jadi tujuannya untuk memberikan education ke masyarakat gitu. Dan Pak Agus kemarin pengennya materi tentang Fibonacci, cuman saya nggak pakai Fibonacci tapi ada alternatifnya gitu dan lebih bagus dari Fibonacci sebenarnya. Nah, silakan Pak. Prinsip dasar dari Fibonacci itu kan sebenarnya support resisten juga. Gitu. Hanya saja Fibonacci itu kita hubungkan dari titik support low gitu ya ke high gitu resisten gitu dan di situ ada golden rasionya gitu. Di mana titik golden rasionya adalah 61,8%. Nah, ini titik golden rasionya. Ketika candlestick itu bisa menyentuh dan menembus 61,8% tersebut, biasanya dia akan melanjutkan kenaikannya menuju ke rasio yang di atasnya lagi. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya sama antara support dan resisten gitu. Yang penting kan kita mengetahui dulu dasar terbentuknya support dan resisten tersebut gitu. Nah, di mana support ini adalah harga low yang terhubung gitu ya. Sedangkan resisten ini adalah harga atas yang terhubung. Secara maksud saya untuk prinsip gitu ya, teori teknikal gitu ya. Di mana saham kalau udah yang menyentuh support dan dia udah overshot gitu ya, itu punya peluang untuk technical rebound. Nah, apalagi kalau dia bisa tembus resisten, itu akan melanjutkan kenaikannya. Nah, dan sebaliknya, kalau saham tersebut udah menyentuh resisten dan dia nggak kuat gitu kan, artinya sempat dia menyentuh resisten tapi dia nggak kuat, close gitu di bawah resisten, itu biasanya akan down ke bawah, akan turun lagi koreksi ke bawah gitu. Nah, alternatifnya adalah kita bisa menggunakan auto support yang ada di MOS. Ini saya sudah share screen MOS. Caranya gampang banget Bapak Ibu. Nah, ini kita kecat aja. Di MOS ini sebenarnya ada Fibonacci-nya. Teman tadi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau Fibonacci itu penghubungannya terbatas. Tapi kalau kita pakai auto support, itu langsung terhubung semua histori pergerakan candlestick-nya. Jadi lebih bagus dianya, lebih powerful. Oke, caranya gampang banget. Tinggal kita masuk ke menu chart, kemudian kita klik kanan. Oke. Klik kanan, add indikator, insert auto resistance. Oke. Nah, set auto resistance, langsung oke. Oke, sudah muncul Bapak Ibu yang kotak-kotak kuning? Iya, muncul. Kelihatan di sini kelihatan. Muncul Pak ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi alternatif pengganti Fibonacci yang tadi. Bisa kita perhatikan di situ kotak-kotak kuning. Ini adalah support dan resisten yang terbentuk secara otomatis dari pergerakan historik candlestick-nya. Jadi dari semua pergerakan yang ada. Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari low-nya di mana, high-nya di mana, itu nggak perlu lagi. Itu sudah langsung otomatis terhubung. Dan lebih kerennya lagi, dia terhubung secara histori pergerakannya. Gitu. Jadi kita tahu titik supportnya yang di mana, titik resistannya di mana. Oke, kita kembali lagi ke dasarnya. Dasar terbentuknya support dan resisten. Support itu harga bawah, artinya adalah di bawah candle. Di bawah candlestick kotak kuning itu adalah support. Nah, di atas candlestick itu namanya resisten. Oke, di bawah support, di atas resisten. Oke. Nah, ini sudah ada kotak-kotak kuning. Nah, caranya gampang banget Bapak Ibu ya. Ketika candlestick-nya berada di bawah, ketika kotak kuning ada di bawah candlestick itu namanya support ya. Ketika di atas candlestick namanya resistance. Seperti di sini kita gambarkan secara manual terlebih dahulu. Oke. Ini. Ini. Di sini ada banyak support Bapak Ibu ya. Ini support di sini. Oke. Oke. Nah, di sini juga ada support. Sip. Nah, di sini ada resisten di sini nih. Nah. Oke. Nah, kalau kayak gini kan kita gambar manual nih Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai auto resisten yang ada di MOS PC,
itu langsung terhubung. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya gambar-gambar. Yang penting kan kita udah tahu sebenarnya prinsip dasarnya, gitu. Cara bacanya gimana gitu. Oke, ini saya hapus. Nah, artinya adalah ketika candlestick itu berada di support, berada di support dan dia kuat, itu punya peluang untuk technical rebound. Namun ketika candlesticknya ada di support dan dia nggak kuat, dia akan turun melanjutkan support berikutnya lagi. Pertama kita jelaskan terlebih dahulu ketika dia menembus breakdown support gitu ya. Kita ambil dari trend BBKP Bank Bukopin di sini high-nya 660. Ini ada resisten di sini ya. Nah, tentunya di bawah candle ada support di sini ya, support. Nah, ketika dia ada support di sini, ada di sini ya. Sini. Support. Dia breakdown supportnya dan dia akan turun menuju support berikutnya di sini yang kotak kuning di sini. Yang ini. Nah, kemudian dia nggak kuat lagi, dia breakdown support berikutnya lagi, maka dia akan turun menuju support berikutnya lagi sampai ke sini kan, gitu. Nah, di sini lagi dianya. Kan? Nah, di sini dia nggak kuat lagi Bapak Ibu dan dia turun menuju support berikutnya lagi yang di bawah. Di sini. Nah, sampai dia di sini. Nah, jadi udah berkali-kali menembus support, breakdown support. Jadi setelah dia menyentuh high-nya di 660 itu pada tanggal 6 bulan 8 2021 dia koreksi dan berkali-kali menembus supportnya. Kemudian di sini. Nah, setelah dia menembus support, apakah dia akan selalu turun gitu? Enggak. Yang namanya saham, ketika dia mengalami penurunan, ada momen dia akan naik, technical rebound. Nah, itulah yang kita manfaatkan, potensi technical rebound-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan dia dikatakan berada di support yang optimal gitu ya? Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu apakah dia benar-benar di support kuat atau enggak, kita nggak tahu. Tapi ada yang namanya alat bantu Bapak Ibu. Kita menggunakan alat bantu yang namanya indikator leading. Nah, fungsi dari indikator leading ini adalah untuk mengetahui apakah dia sedang jenuh jual atau sedang jenuh beli. Jenuh jual, jenuh beli. Nah, kalau kita menganut tipe yang swing gitu ya, swing low, memanfaatkan potensi technical rebound-nya, yaitu kita menggunakan strategi candlestick ada di support dan indikator leading-nya sudah berada di oversold. Di sini saya pakai indikator leading CCI, yaitu menggunakan periode 9 dan 3. Cara bacanya gampang Bapak Ibu. CCI ini itu titik tengahnya di angka 0 di sini ya. Titik 0 di sini. Nah, di atas 0 itu positif 100 sampai 200. Di bawah 0 itu negatif, minus 100 sampai minus 200. Kapan dia dikatakan oversold? Kapan dia dikatakan overbought? Saham itu dikatakan oversold ketika indikatornya, yang ini yang biru ini, itu mencapai titik minus 100. Bahkan ketika dia turun dalam, dia bahkan sampai minus 200, bahkan lebih. Tapi ketika dia sudah minus 100 dan melewati itu sudah dikatakan oversold Bapak Ibu. Dan sebaliknya, ketika dia naik dan indikatornya mencapai positif 100 sampai 200 itu sudah jenuh beli dan ada potensi rawan taking profit, koreksi gitu ya. Jadi kita bisa beli, bisa perhatikan ketika candlestick yang berada di area support dan indikator CCI-nya sudah oversold. Coba kita lihat contoh di sini Bapak Ibu ya, secara histori gitu ya. Nah, tadi di sini ada support nih Bapak Ibu. Ada support di sini ya. Di sini. Nah, kalau kita sejajarkan, di sini CCI-nya itu udah oversold. Cara gampangnya gimana? Kalau kita ngeliat sini indikator CCI, kalau dia udah membentuk lembah warna biru seperti ini, itu dia udah dikatakan oversold. Nah, oversold kita bisa perhatikan, ketika dia golden cross ke atas, itu potensi technical rebound. Support di sini, kemudian di sini ada oversold di sini ya.
Nah, kita saya gambar di sini ya. Kita sejarkan Bapak Ibu di sini. Nah, oke, di sini ya. Ini saya tarik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau dia udah di support, kemudian overshot, itu potensi technical rebound. Jadi kita manfaatkan swingnya, induk technical rebound-nya. Oke, di sini low-nya berapa di sini Bapak Ibu? 424 dan dia naik sampai high-nya di berapa ini? 486 gitu. Nah, di sini kan ada resisten sedikit kecil nih Bapak Ibu, resisten di sini ya, kecil. Ketika dia tembus resistannya, nah dia menunjukkan kenaikannya di sini ya. Ini nih, saya kita gambar di sini ya. Yang ini kan bisa dikatakan resisten. Nah, dia tertembus. Ini paling di harga 460-an. Karena dia tertembus, dia melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 486. Nah, di sini ini ada resisten di sini Bapak Ibu. Kejeduk dia nggak kuat. Makanya dia turun. Turun di sini kan? Turun di sini. Nah, sampai dia kembali ke supportnya lagi di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dasarnya seperti itu. Ketika dia udah berada di support dan dia sudah overshot, kita bisa perhatikan untuk potensi technical rebound-nya. Nah, jualnya di mana? Jualnya adalah ketika seperti ini Bapak Ibu. Dia udah seperti ini udah overbought gitu ya. Ini. Oke. Overbought dan dia ada di resisten gitu ya. Ini resisten dari sini Bapak Ibu. Nah, oke. Coba saya kasih catatannya biar gampang Bapak Ibu. Ini gimana caranya? Sambil diskusi bisa ya, Pak Indra? Diskusi, ngobrol gitu ya. Boleh Pak. Oke. Iya, iya. Kan di sini support tadi ya. Ya. Sini support. Kemudian ini namanya tadi resistance. Oke. Sorry, resistance. Oke. Kemudian ini tadi over jenuh jual. Di sini Jenuh beli. Nah, oke Bapak Ibu. Oke. Jadi saya ulangin Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin menggunakan support resisten dan kejenuhan, itu strateginya lebih ke swing gitu ya, memanfaatkan technical rebound-nya. Buy on weakness kalau biasanya. Nah, ini support, candlestick dari support, kemudian jenuh jual. Naik dia Bapak Ibu ya. Jualnya di mana? Jualnya ketika sini, jenuh beli dan dia ada di resisten. Turun dia sampai sini. Gitu. Oke. Jadi sederhana banget Bapak Ibu ya, support jenuh jual itu beli, resisten jenuh beli itu jual. Jadi terbalik gini Bapak Ibu. Oke. Jadi sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Yang penting kita paham prinsip dasar dari support resisten, kemudian paham juga prinsip dari kejenuhan, yaitu menggunakan indikator leading, jenuh jual dan jenuh beli. Oke. Nah, seperti yang terjadi beberapa hari ini Bapak Ibu ya. Bank Bukopin. Bank Bukopin itu sempat ARB. Jadi semenjak keluar beritanya di mortgage issue, dia langsung ARB, open gap down gitu ya, di sini kan. Nah, di sini ada support nih Bapak Ibu. Di harga 334 di sini ya. Saya gambar. Ini. Oke. Nah, dan di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini CCI-nya sampai minus 277. Berarti kan udah dalam banget kan penurunannya gitu kan. Nah, di sini. Oke. Oke, saya catat lagi. Di sini support. Jenuh jual. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Bank Bukopin turun.
Nah, waktu Bang Bukopin ini turun Bapak Ibu, banyak banget nasabah yang WA saya, jual atau tidak, karena dia mau revisi di harga 200. Sayang banget kalau dia jual gitu kan. Apalagi kami tanggal 16 hari ini. Jadi kalau dijual sayang banget. Tapi ketika kita melihat teknikalnya, kenapa kita nggak memanfaatkan potensi teknikal reboundnya aja? Ada di support dan jenuh jual. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rebound dianya kan. Sempat ARB di sini, dan dia akhirnya tutup di plus 4,47% dan hari berikutnya masih melanjutkan kenaikannya sampai sekarang. Nih, ada banyak resisten yang dia tembus. Ini gambar manual. Ini satu, sorry. Ini satu, ditembus. Di sini juga ditembus dan sudah menutup gap. Nah, dan sekarang dia lagi berusaha menembus resisten yang 450 nih Bapak Ibu. Kalau dia bisa berhasil menembus 450 ini, ya dia akan melanjutkan ke sini. Bahkan sampai ke 500 kan, sampai di sini kan, yang resistennya di sini. Gitu. Oke. Nah, jadi gitu Bapak Ibu sederhananya. Yang penting kita paham antara support dan resisten, dan kita juga paham yang namanya jenuh jual dan jenuh beli. Jadi indikator itu dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kombinasinya. Gitu, oke? Oke, saya kembalikan ke Pak Agus. Barangkali ada yang mau bertanya, Pak. Ya, Pak Indra, terima kasih untuk waktunya. Berkaitan dengan apa namanya batas support sama resisten, ya kan, kemudian dengan candlestick yang kita miliki sekarang ini kan, kalau di grafik punya Pak Indra ini kan ada candlestick yang apa namanya kuat ya, naik kuat sama yang lemah. Nah ini pertama saya ingin tahu dia bisa full body seperti ini itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan volume atau berdasarkan frekuensi transaksi yang ada ya? Terus juga yang lemah seperti apa? Kemudian dia lagi atau turun dengan keadaan atau yang berwarna merah ini dengan keadaan lemah dan kuat ini berdasarkan apa ini? Itu dulu, Mbak Indra. Jadi maksud saya nanti kan kita bisa memperkirakan dia bakal tembusnya seberapa atau sampai di mana untuk disupport sama resistennya ini. Paham ya maksud saya? Mohon maaf, boleh diulang Pak? Sorry. Iya, berkaitan dengan masalah resisten dan support. Ini kan Oke, apa namanya kita akan melihat dari candlestick juga kan ceritanya kan. Nah ya. di sini ada candlestick yang kuat ini dengan indikasi kuat kan full body warna hijau ini. Yang saya maksud, terus ada juga yang warna hijau dia naik tapi dia tidak kuat atau dia lemah seperti ini, dia bodinya kosong atau tidak berwarna hijau. Warna hijau dan tidak warna hijau ini apa namanya berdasarkan apakah supaya dia bisa menjadi kuat dan menjadi lemah? Apakah berdasarkan volume transaksi atau apa begitu Pak Indah kalau boleh tahu? Begitupun juga sebaliknya ya, untuk yang merah ini, yang turun ini. Oke, terima kasih Pak pertanyaan. Oke, Ya. jadi kalau dia candlestick full kayak gini ya, kalau dia semakin tinggi candlestick warna, kalau dia hijau berarti dia naik gitu Pak ya. Nah kalau dia turun merah, berarti dia turun gitu. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa dia bisa full body kayak gitu ya? Nah ini kalau dia full body kayak gitu, itu namanya volumenya besar dan juga frekuensinya besar Pak. Oke, ya paham. Volume dan frekuensi yang berpengaruh di situ ya. Ya, jadi dia sangat berpengaruh volume dengan frekuensinya. Kalau dia kosong ini berarti volumenya kecil gitu. Ya. Nah, itu tadi kalau sudah kita mengetahui itu maksud saya kalau dia warna full bodinya hijau kuat seperti ini atau volume dan frekuensi besar tadi, apakah dia selalu ya kalau sudah begini apakah dia selalu bisa menembus batas support kalau dia lagi di bawah ya? Nah, itu maksud saya tadi pertanyaannya. Nah. Oke, siap. Ya, silakan. Oke. Jadi gini, volume itu sangat penting Pak ya. Volume itu bisa kita pakai sebagai strategi juga untuk membeli saham. Artinya gini, kalau candlestick-nya, ini rumus matematika juga, kalau candlestick ini itu full body gitu ya, dan tinggi, dan kemudian ditopang dengan volume yang tinggi juga, oke, harga naik, volume naik, secara prinsip volume, dia akan menunjukkan kenaikannya besok harinya Pak. Oke. Ya. Namun, ketika candlestick-nya harganya naik, namun volumenya turun, maka ada potensi untuk turun juga, gitu. Oke, jadi volume naik, harga akan naik. Harga naik, volume turun, artinya kan nggak kuat, sellernya sedikit, bayarnya sedikit gitu Pak ya. Artinya berarti besoknya harga akan turun gitu. Nah, namun
Kalau harganya turun, volumenya turun, itu artinya sellernya udah mulai habis gitu, udah mulai jenuh gitu ya. Itu ada potensi untuk naik technical rebound gitu, Pak. Oh iya ya, oke. Berarti belum tentu ya kalau dia warna hijau tapi tidak full body ini belum tentu dia besok naik. Kemungkinan bisa turun Belum juga tentu. gitu ya. Secara Belum tentu. ya, Makanya kita harus konversi volume juga. ya. Tapi kalau dia full body hijau ini dan tinggi seperti ini sudah pasti besoknya naik gitu ya. Seperti itu secara sederhana kesimpulannya, Pak ya. Bukan pasti, Pak, tapi secara prinsip volume dia akan melanjutkan kenaikannya gitu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan saham-saham ARA deh. Saham ARA itu kan naiknya 34% gitu ya. Katakanlah yang 34% saham-saham headliner gitu. Saham itu ARA dan volumenya besar, besoknya itu pasti naik lagi, Pak. Tapi ada potensi technical rebound. Jadi kalau kita mau scalper ya bisa di saham-saham yang seperti itu. Gitu, Pak. Jadi nggak ada yang pasti sebenarnya. Cuman secara prinsip volume, ketika harganya naik dan volumenya naik, ya dia akan menunjukkan kenaikannya. Itu mengarah juga ke hukum permintaan dan penawaran gitu. Gitu, Pak sebenarnya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Indra untuk informasinya. Baik, jadi ya kalau saya ini kan tadi kan awalnya kita mau cerita masalah Fibonacci ya. Ternyata ada yang lebih efisien lagi ya untuk melihat support dan apa namanya ini resistennya begitu ya. Nah, saya pernah melihat di beberapa artikel itu bahwa di Fibonacci itu ada satu kelebihannya. Kita bisa beli, kita bisa menentukan harga belinya itu di mana dan harga jualnya di mana. Apakah di sini juga bisa begitu, Pak Indra? Bisa, istilah gampangnya meramal lah, bisa meramal lah gitu. Bisa. Nah. Oke, monggo silakan. Oke, Pak. Ini kita hapus dulu, Pak ya. Ya. Oke. Nah, kalau dari Fibonacci kan kalau kita mau beli, mau lebih aman, mau lebih safe gitu kan, kita belinya di rasio 0% gitu ya. Nah, kalau dia udah mencapai 61,8% itu udah cuan sebenarnya gitu. Nah, kalau di sini yang support resisten ini bisa kita ukur. Nah, kita bisa beli di harga support gitu kan. Contohnya di sini ya Bang Bukopin gitu ya. Ini kan ada support di sini Bapak Ibu. 342 udah terbentuk gitu ya. Ini kita gambar manual biar kelihatan gitu ya. Nah, di sini. Oke. Nah, di mana kita menjualnya? Tentunya kita menjual di resisten. Oke. Di sini kan berarti kan ada resisten di sini kecil. Di sini. Nah, oke. Sebelumnya kita harus paham dulu tujuan kita untuk apa? Apakah kita mau scalper, mau trade, mau swing, atau mau trend gitu lebih lama gitu. Nah, kalau kita menggunakan strategi ini itu lebih ke swing. Lebih ke swing. Artinya adalah kalau dia udah overshot di support, kita bisa beli di sini. Kan gitu. Oke. Ini saya gambar lagi. Oke, beli di sini. Beli di support. Oke. Nah, kemudian jualnya di mana? Jualnya adalah ketika dia berada di area resisten, ya ini yang di atas kotak kuning ini ya, yang ada di atas candlestick kotak-kotak kuning ini. Oke. Nah, dia ada di resisten dan dia sudah jenuh beli. Yang terbentuk seperti ini, Pak ya. Nah, ini kita hubungkan aja nih, Pak. Nah, ini yang terdekat di sini kan. Nah, ini. Waktu kita tinggal 10 menit ya, Pak ya. Oke, Pak, siap. Nah, ini. Artinya adalah kalau indikatornya ini udah mencapai ini, overbought gitu ya, jenuh beli, kita udah boleh jual, Pak. Udah siap-siap jual. Kenapa demikian? Saham, kalau yang udah overbought, jenuh beli, itu udah potensi teknik rawat take profit. Dan dia ada koreksi. Gitu. Jadi belinya di support ketika jenuh jual, kemudian jualnya adalah di resisten dan sudah jenuh beli. Gitu. Oke. Ya, dimengerti Pak. Tinggal kita menentukan aja harga yang cocok di mana gitu ya perkiraannya untuk apa namanya? Untuk kita mau jualnya. Oke.
Ya, terpenting kita nggak lupa sama tujuan di awal kita, Pak, sama rencana trade plan kita. Kalau kita mau scalper itu kan ya 2%, 3% kan udah out gitu, udah cuan gitu ya. Iya, Tapi kalau iya, kita iya. mau swing, ya kita disiplin sama indikator yang ada gitu. Kalau dia Oke. udah overbought, ya udah kita jual. Kalau dia mau lanjutkan kenaikannya nggak apa-apa, gue ikhlaskan gitu kan. Yang penting kan kita udah sesuai sama trade plan kita. Gitu, Pak. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Indra atas informasi sangat jelas sekali. Tinggal nanti Baik. diperdalam lagi ya untuk hal-hal seperti ini. Mungkin langsung kita tutup dulu diskusi kita hari ini. Kita bisa lanjut di lain hari untuk tema yang lain. Gitu Pak Indra ya? Ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Langsung saya Terima kasih tutup Pak, aja. semoga bermanfaat. Salam cuan buat Oke. kita semuanya. Terima kasih dan Salam selamat. cuan, Selamat sore. Ya.